Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bambang Falis. Saya akan menjelaskan percobaan tentang gesekan, yaitu menentukan koefisien gesek kinetik. Alat-alat peraga yang diperlukan dalam percobaan ini seperti terlihat di atas meja ini. Yang pertama adalah seperangkat dasar dari kayu. Kemudian kayu ini bisa diatur kemiringannya, ada pengatur sudut kemiringan. Kemudian jarak yang terbaca nanti pada alas kayu ini itu sudah ada meter yang ditempel yang menunjukkan jarak atau posisi. Kemudian balok yang kita gunakan untuk menentukan percobaan ini yaitu yang pertama balok yang berada di atas bidang datar. Kemudian dihubungkan dengan tali, dan tali ini dihubungkan dengan katrol menuju ke beban yang ada di sebelah bawah. Kemudian balok-balok yang lain ini untuk menjelaskan tentang koefisien gesek yang terjadi antara dua bidang kontak. Pemirsa, kalau kita punya balok seperti ini, semakin kasar permukaannya itu berarti nilai koefisien geseknya semakin besar. Semakin halus, ini permukaan yang dibikin lebih halus, yang di sini lebih kasar. Kalau lebih halus permukaannya berarti nilai koefisien gesek pada bidang tadi lebih kecil. Nah, kemudian dalam percobaan yang pertama itu kita akan melakukan percobaan pada posisi bidang datar. Jadi kalau kita lihat satu balok itu berada di atas bidang datar, kemudian lewat sebuah katrol diberikan beban M2. Nah, maka kalau kita tarik ke belakang kemudian kita lepas, maka balok ini akan bergerak turun ke bawah. Kemudian yang balok di atas meja bergerak ke kanan, dengan syarat gaya berat dari balok yang menggantung itu lebih besar dari gaya gesek kinetik pada balok yang berada di atas bidang datar. Nah, kemudian gambar di sebelah kanan ini, para pemirsa, ini memperlihatkan gaya-gaya yang terjadi pada masing-masing balok. Ini yang berada di atas bidang datar, ada gaya berat W1, ada gaya normal, kemudian dihubungkan dengan katrol yang masanya diabaikan. Kemudian dengan tali ini digantung, ada balok yang menggantung beratnya W2. Kemudian ada tegangan tali, ya, yaitu T yang ke atas, T yang ke bawah. Ini ada T yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, kemudian percobaan yang kita lakukan itu sebagai berikut. Ini kita bisa lihat pada bagian balok yang sudah diset. Kemudian ini kita atur posisinya sehingga tali itu pas melalui katrol sampai beban yang ada di bawah itu bebannya berada di dasar atau di lantai. Kemudian kalau balok ini saya tarik dengan jarak tertentu, nanti kita catat posisi balok mulai digerakkan di mana. Kemudian kita lepaskan, maka baloknya akan bergerak sampai di sini, kemudian masih maju lagi di depan posisi kondisi awal ketika berhenti. Nah, jadi ketika balok bergerak dari posisi ditarik dari sini ke sini, bergerak ke sini, berarti ada gaya penggerak, yaitu sama dengan beban yang digantung. Nah, kemudian ketika sampai di posisi ketika beban yang menggantung sudah berada di atas bidang datar di bawah, berarti gaya yang bekerja untuk menarik balok ini itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Tetapi balok ini masih bergerak maju ke depan. Nah, sehingga gerakan di atas bidang datar ini ada dua macam. Gerak yang pertama dari sini sampai di sini adalah gerak dengan gaya, yaitu gaya beban yang digantung. Kemudian yang kedua adalah gerak ketika dari sini maju ke depan sampai berhenti, itu adalah gerak lurus berubah beraturan yang gayanya sudah dihilangkan atau tidak mengalami gaya tarik lagi.
Nah, sehingga dengan persamaan ketika ada gaya, percepatan bisa dihitung. Kemudian sisa gerak dari sini ketika gayanya sudah dihilangkan terus berubah beraturan, ukur. Nah, dari sini nanti bisa dihitung berapa nilai koefisien gesek kinetik antara balok dengan bidang. Nah, percobaannya saya perlihatkan seperti ini. Ini kita tarik mundur. Jadi posisi awalnya kita catat dulu para pemirsa. Misalnya ini posisinya di skala 51. Kemudian kita tarik mundur sampai posisinya 71 misalnya. Berarti jaraknya ini sama dengan 20 cm. Kemudian kita lepaskan. Nah, ketika sampai di posisi 51 itu berarti ada gaya sama dengan gaya tarik beban yang digantung. Sementara posisi bergeraknya dari posisi jarak 51 sampai posisi berhentinya sekarang yaitu pada skala 35 cm. Berarti jarak ini bisa diukur. Kemudian geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan tanpa gaya. Nah, kemudian dengan persamaan yang ada di buku petunjuk praktikum, silahkan nanti pemirsa bisa melihat. Nah, itu nanti akan bisa diperoleh berapa nilai koefisien gesek kinetik antara balok dengan bidang. Itu percobaan yang pertama, pemirsa. Percobaan yang kedua adalah bagaimana kalau sudutnya kita buat miring. Jadi saya set sebentar seperti ini, ini saya naikkan. Misalnya saya naikkan dengan sudut tertentu seperti ini. Nah, ketika ini sudah saya buat miring, nah maka sudut kemiringannya sudah ada skalanya yang ada di sini. Berapa kemiringan sudut ini? Kemudian kita atur kembali dengan cara yang sama, yaitu posisi balok ketika berhenti itu di sini. Kemudian kita tarik mundur, kemudian kita lepaskan. Nah, ketika kita lepaskan maka ada dua gerak seperti pada bidang datar, yaitu gerak dengan gaya. Kemudian sisa geraknya dari posisi awalnya masih maju ke depan, itu adalah gerak lurus berubah beraturan tanpa gaya. Nah, kemudian dari sini nanti bisa dihitung berapa nilai koefisien gesek kinetik antara balok dengan bidang miring ini. Nah, sekarang kita lihat kalau posisi dari balok itu miring, maka yang perlu diperhatikan para pemirsa, maka gaya-gaya yang bekerja berubah. Kita lihat ini posisi bidang miringnya. Ini balok yang berada di atas bidang miring. Berarti ada gaya berat yang menuju pusat bumi tegak lurus dengan bidang datar W. Maka W ini bisa kita ambil komponennya. Yang pertama yang tegak lurus dengan bidang miring, itu sama dengan W cos theta. Kemudian ada komponen W yang searah dengan arah bidang miring, itu sama dengan W sin theta. Nah, maka gaya normalnya berubah, tidak lagi sama dengan W, tetapi gaya normalnya adalah N sama dengan W cos theta. Nah, kemudian ini adalah tegangan tali yang menghubungkan ke balok yang digantung di bagian bawah. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja kalau balok diletakkan pada bidang miring. Nah, kemudian percobaannya adalah seperti ini. Jadi ini kemiringannya sudah apa? Berarti gaya-gaya hitung. Kemudian dari awal ini kita tarik mundur. Misalnya posisi awalnya di jarak 26 cm skalanya. Kemudian kita tarik mundur sampai 46 cm misalnya. Kemudian kita lepaskan. Nah, jadi ketika ini posisi tanpa gaya masih maju. Posisi tanpa gayanya tadi 26, kemudian masih maju bergerak lagi sama dengan 24 cm. Nah, maka ada dua jenis gerak. Yang pertama gerak dengan gaya berat yang digantung. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan yang gayanya sudah dihilangkan. Nah, dengan memperhatikan komponen gaya-gaya yang bekerja,
kita bisa menghitung berapa nanti nilai koefisien gesek kinetik antara balok dengan bidang miring. Nah, hasilnya nanti kita bandingkan ketika kita lakukan pada bidang datar, nilai koefisien gesek kinetiknya berapa. Ketika kita miringkan dengan sudut tertentu, kita hitung koefisien geseknya berapa, nanti dibandingkan. Nah, berapa persen perbedaannya, kemudian dianalisa kira-kira penyebab perbedaan itu apa. Kira-kira demikian percobaan yang dilakukan untuk koefisien gesek kinetik. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.